Sufisme atau tasawuf merupakan buah peradaban Islam yang sangat tua, namun mengalami revitalisasi di era modern ini. Tasawuf merupakan salah satu kasanang intelektual Muslim yang kehadirannya saat ini semakin dirasakan. Tasawuf merupakan salah satu bidang studi Islam yang memusatkan perhatian pada pembersihan aspek kerohanian manusia yang selanjutnya menimbulkan kebaikan akhlak mulia. Pembersihan aspek rohani manusia selanjutnya dikenal sebagai dimensi esoterik dari diri manusia. Melalui tasawuf, seorang dapat mengetahui tentang cara-cara melakukan pembersihan diri serta mengamalkannya, dan tampil sebagai manusia yang dapat mengendalikan dirinya, dapat menjaga kejujuran hatinya, keikhlasan dan tanggung jawab. Perhatian terhadap pentingnya tasawuf kini muncul kembali, yaitu di saat modern di zaman modern ini dihadapkan pada masalah moral dan akhlak yang cukup serius, yang kalau dibiarkan akan menghancurkan masa depan bangsa yang bersangkutan. Praktek hidup yang menyimpan dan menyalahgunakan kesepakatan dengan mengambil bentuk pembuatan-pembuatan yang dapat merugikan orang lain, kian tumbuh subur. Korupsi, kolusi, penodongan, perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan perampasan hak-hak asasi manusia semakin banyak terjadi. Untuk mengatasi semua ini, tidak bisa hanya dengan uang, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tetapi harus dibarengi dengan penanganan di bidang mental, spiritual, dan akhlakul karimah. Tasawuf atau sufisme diakui dalam sejarah telah berpengaruh besar atas kehidupan moral dan spiritual Islam sepanjang ribuan tahun yang silam. Selama kurun waktu itu, tasawuf begitu lekat dengan dinamika kehidupan masyarakat luas, bukan sebatas kelompok kecil yang eksklusif dan terisolasi dari dunia luar. Maka kehadiran tasawuf di dunia modern ini sangat diperlukan guna membimbing manusia agar tetap merindukan Tuhannya, dan bisa juga untuk orang-orang yang semula hidupnya glamour dan suka hura-hura menjadi orang yang asketis atau zuhud pada dunia. Proses modernisasi yang makin meluas di abad modern kini telah mengantarkan hidup manusia menjadi lebih materialistik dan individualistik. Perkembangan industrialisasi dan ekonomi yang demikian pesat telah menempatkan manusia modern ini menjadi manusia yang tidak lagi memiliki pribadi yang merdeka. Hidup mereka sudah diatur oleh otomatisasi mesin yang serba mekanis, sehingga kegiatan sehari-hari pun sudah terjebak oleh alur rutinitas yang majemuk. Akibatnya manusia sudah tidak acuh lagi kalau berperang agama menjadi semakin tergegas oleh kepentingan materi duniawi. Melihat gejala manusia modern yang penuh dengan problematika dan mengakibatkan kekosongan spiritual, maka sudah waktunya untuk mencari sebuah solusi untuk melakukan perbaikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dan disinilah akhlak tasawuf memiliki peran yang amat penting. Tasawuf berperan melaksanakan kesengsaraan dan kehampaan spiritual untuk memperoleh keteguhan dalam mencari Tuhan. Karena inti ajaran tasawuf adalah bertujuan untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga seseorang di hadiratnya dan terlepas dari kegunduhan, kesedihan, dan kegalauan.
Adapun ajaran tasawuf yang paling mendasar yang dapat dijadikan sebuah solusi dalam mengatasi problematika kehidupan masyarakat modern yaitu dengan mengadakan introspeksi diri, atau dalam bahasa tasawuf dikenal dengan muhasabah terhadap diri sendiri. Sementara itu, Kamaruddin Hidayat berpendapat perlu memperkenalkan nilai-nilai tasawuf pada masyarakat dengan tujuan agar nilai-nilai tasawuf turut serta terlibat dan berperan dalam menyelamatkan kemanusiaan dari kesengsaraan spiritual, dan memperkenalkan nilai-nilai esoteris atau kebatinan Islam sebagai referensi, khususnya kepada masyarakat Barat. Upaya tersebut akan melahirkan ketahanan diri serta terhindar dari kemungkinan pelecehan kepribadian. Hasil dari sikap ini adalah sikap rendah hati, tidak arogan. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan di atas tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya berorientasi untuk mencari kehidupan lahir. Karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh 3 kekuatan pokok yang ada pada diri manusia, yaitu akal, syahwat, dan nafsu amarah. Oleh sebab itu, untuk dapat menghasilkan secara optimal dalam membenahi keadaan masyarakat modern, tasawuf mempunyai potensi untuk menawarkan kebebasan spiritual dalam memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual, mempersenjatai diri manusia dengan nilai-nilai rohania yang akan membentengi diri saat menghadapi problem kehidupan yang serba materialistik, dan berusaha merealisasikan keseimbangan jiwa sehingga timbul kemampuan menghadapi problem-problem yang ada, mengajak manusia mengenal dirinya sendiri, dan akhirnya tasawuf mengajak mengenal Tuhannya melalui ajaran-ajarannya yang mampu memberikan solusi bagi manusia untuk menghadapi krisis-krisis dunia. Ajaran-ajaran tersebut perlu dijadikan landasan dalam seluruh aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Usaha perbaikan tersebut dapat ditempuh melalui 3 tahapan yang terkandung dalam ajaran tasawuf, yaitu takhalli, tahalli, dan tajalli, yang diyakini mampu memberikan solusi untuk memperbaiki kondisi masyarakat modern yang sedang mengalami kerusakan moral dan kehampaan nilai-nilai spiritual disebabkan karena meninggalkan ajaran agama. Beberapa ajaran tasawuf tampaknya dapat memberikan sumbangan positif yang dapat diamalkan dalam kehidupan masyarakat modern dan dapat digunakan sebagai solusi masyarakat sebagai benteng spiritual dalam menghadapi berbagai problematika modern. Untuk itu, dalam mengatasi problematika masyarakat modern, tasawuf harus dijadikan alternatif terpenting. Ajaran tasawuf perlu diaplikasikan dalam kehidupan seluruh aspek kehidupan manusia modern. Aspek ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya, dengan menerapkan ajaran tasawuf secara proporsional dan menerapkan prinsip-prinsip moral Islam, maka akan terwujud kepribadian manusia utama yang mampu menjadi warga masyarakat dan bangsa yang baik dan bermanfaat.
Berikut ini terdapat nilai-nilai ajaran tasawuf yang bisa diimplementasikan untuk membantu masyarakat dalam upaya mencegah dampak negatif dari kemajuan teknologi. 1. Ajaran taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan Tuhan secara langsung, dengan penuh kesadaran. Pendekatan kepada Tuhan ini antara lain dilakukan dengan kontemplasi, melepaskan diri dari jeratan dunia yang selalu berubah dan bersifat sementara ini. Nilai ajaran ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern yang mengalami jiwa yang terpecah agar mereka selamat dari jeratan duniawi. 2. Ajaran tawakal ilallah atau berserah diri pada Tuhan. Ajaran ini memperkokoh jiwa dan memiliki pegangan yang kuat karena menyandarkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai contoh, orang yang sedang naik pesawat tidak akan pernah merasa nyaman dan tenang jika ia selalu merasa takut jatuh dan mati. Orang yang demikian akan merasa tenang jika bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tiada daya dan upaya, hanya kuasa Tuhan. Ia serahkan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang tahu urusan kematian. 3. Ajaran sikap ridho. Orang yang memiliki sikap ridho bisa terhindar dari sikap frustasi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Orang yang ridho selalu pasrah dan menerima terhadap segala keputusan Tuhan. 4. Ajaran zuhud. Ajaran ini pada prinsipnya membentuk sikap yang tidak mau diperbudak atau terjebak oleh pengaruh duniawi yang fana itu. Ajaran ini sangat tepat untuk mengatasi sikap materialistik dan hedonistik yang merebak dalam kehidupan modern ini. 5. Ajaran uzlah, yaitu usaha mengasingkan diri dari perangkap dan tipu daya duniawi. Ajaran ini dapat membantu masyarakat modern agar tidak menjadi sekruf dari mesin kehidupan yang serba tidak terarah ini. Ajaran uzlah juga membantu masyarakat modern untuk mengendalikan aktivitas kehidupannya sesuai nilai-nilai ketuhanan dan tidak terlarut dalam pengaruh keduniaan. Berdasarkan prinsip dan pendekatan akhlak tasawuf di atas, maka secara general akhlak memiliki pengaruh dan peran yang besar dalam menjaga masyarakat agar tidak mengalami kerusakan moral dan kerusakan tatanan sosial lainnya. Adapun peran akhlak dalam membina kehidupan masyarakat sekarang ini, yaitu akhlak dapat mewujudkan kehidupan yang makmur dalam suatu masyarakat yang memiliki akhlak yang baik tentunya dan berupaya melakukan hal-hal yang mendatangkan maslahat atau kebaikan untuk diri dan masyarakatnya. Mereka akan bekerja dan berjuang untuk mewujudkan secara nyata kemakmuran masyarakatnya. Bagi orang yang berakhlak merasa berkewajiban untuk membangun masyarakatnya dan belum merasa tenang dan bahagia bila masyarakatnya belum mencapai kemakmuran, sebagaimana digambarkan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 24, yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Maksudnya, orang yang berakhlak bagaikan pohon rindang yang buahnya senantiasa memberi manfaat kepada manusia. Lantaran orang-orang yang berakhlak itu tidak pernah berkata kecuali yang baik dan tidak pernah berbuat kecuali yang baik pula. Akhlak dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan. Fakta historis menunjukkan bahwa tidak pernah dijumpai orang-orang yang berbuat dan bertindak jahat itu memiliki akhlak yang baik. Karena pendidikan akhlak itu sendiri tidak mengajarkan perbuatan-perbuatan jahat sekecil apapun. Perilaku yang mengandung akhlak buruk akan selalu menjadi pengganggu di dalam masyarakat dan tentunya akan menjadi upaya pada masyarakat itu sendiri untuk memberantasnya. Ajaran Islam memiliki ajaran yang sempurna dan di dalamnya mengandung ajaran akhlak yang mulia yang menjadi rujukan kaum muslim. Olehnya itu, setiap muslim yang taat kepada Allah pasti ia memiliki akhlak yang baik dan mulia. Maka sesungguhnya ironis bila mana kita masih menemukan ada orang-orang Islam yang memiliki moral yang buruk. Hal itu menunjukkan bahwa ajaran Islam belum dijiwai dan dijalankan dengan benar. Akhlak membentuk manusia yang berkarakter mulia dan terhormat, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang memiliki akhlak yang baik akan menjadi suri tauladan di tengah-tengah masyarakat, dimanapun dia berada.
Mereka akan selalu menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang berakhlak baik menjadi motivasi dan penggerak aktivitas kehidupan masyarakat. Keberadaannya dirasakan sangat bermanfaat, maka pantaslah jika mereka senantiasa dihormati dan diteladani orang lain karena tidak ada dalam diri mereka sifat-sifat yang tercela. Penutup. Akibat dari perkembangan teknologi, kehidupan masyarakat modern mengalami perubahan-perubahan yang menimbulkan berbagai persoalan. Ini diakibatkan oleh terlalu dipujanya ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara kehidupan spiritual dikesampingkan. Dampaknya adalah telah terjadi banyak kerusakan di muka bumi akibat tantangan manusia itu sendiri. Akhlak tasawuf merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi krisis dan problematika masyarakat modern dewasa ini. Dengan akhlak tasawuf membuka jalan solusi. Yang pertama, agar masyarakat dapat melepaskan dahaga dan memperoleh kesegaran dalam mencari Tuhan. 2. Agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat dari kurangnya nilai-nilai spiritual yang mereka rasakan. 3. Agar masyarakat mampu mengatasi sifat materialistik dan hedonistik dengan menerapkan konsep zuhud. 4. Agar masyarakat dapat terhindar dari frustasi dalam menghadapi problematika hidup.